Halo, selamat pagi untuk anak-anak semua. Jadi hari ini kita akan sama-sama devosi sebelum kita memulai pembelajaran kita. Ya, oleh karena itu, Ibu Vita ajak semua anak-anak untuk duduk dengan baik, dengan benar, ya. Jangan ada anak-anak yang devosi sambil jalan-jalan, sambil lari-lari gitu ya, atau sambil baringan ya, kecuali kalau memang anak-anak lagi sedang sakit. Ya, oke. Nah, sebelum kita lebih mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Semuanya yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat yang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau sama-sama berdevosi, kiranya Tuhan yang boleh menjamah setiap hati kami, Tuhan yang boleh menjamah setiap pikiran kami, bahkan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bagi anak-anak yang punya Alkitab ya dan yang sudah bisa buka Alkitab secara mandiri ya, anak-anak bisa ambil Alkitabnya. Ya, kita akan sama-sama buka ya dari Kejadiannya yang ke-22 ayatnya yang ke-15 sampai 19 ya. Kejadian 22 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19 ya. Jadi Ibu Vita akan bacakan untuk kita semua, anak-anak bisa mendengarkan dengan baik ya. Begini isi firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba ya. Jadi demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini ya, jadi tema dari firman Tuhan kita hari ini adalah Abraham taat dan beriman kepada janji Allah ya. Kita akan belajar Abraham taat dan beriman kepada janji Allah ya. Kalau anak-anak masih ingat ya, di minggu lalu ya Bu Vita juga membagikan cerita tentang Abraham ya, Bapak Abraham, di mana Abraham itu tetap setia ya, tetap percaya kepada janjinya Allah ya, sama seperti anak-anak ya. Anak-anak juga diminta untuk setia kepada janjinya Allah ya, percaya kepada janjinya Allah. Nah, hari ini kita belajar dari Bapak Abraham lagi ya. Abraham taat dan beriman kepada Allah. Nah, Bu Vita mau nanya nih sama anak-anak. Anak-anak pernah merasa kesulitan enggak? Ya, anak-anak pasti pernah merasa kesulitan ya. Baik itu ketika anak-anak mengerjakan tugas atau ketika anak-anak diminta melakukan sesuatu oleh orang tua anak-anak, pasti anak-anak pernah merasakan yang namanya kesulitan. Ya, jadi di dalam bacaan hari ini ya, Tuhan Yesus firman Tuhan hari ini ya mengatakan kepada kita ya, ketika kita diuji oleh Allah ya, ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah ya, Tuhan Yesus itu berjanji bahwa nanti hasilnya ya di akhir itu adalah hasil yang baik ya, iman yang bertumbuh kepada Yesus Kristus ya.
kita semakin percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena apa? Ya, anak-anak pasti tahu ya iman itu apa ya. Iman itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kadang kalau misalkan kita itu mengalami kesulitan ya, kita diuji oleh Tuhan, biasanya apa sih yang kita lakukannya? Coba anak-anak pikirkan, biasanya yang aku lakukan ketika aku itu mengalami kesulitan itu apa ya? Apakah aku cemberut? Apakah aku marah-marah sama Tuhan? Apakah aku kecewa sama Tuhan? Aku ngomel-ngomel ya? Apakah itu yang sering kita rasakan, yang kita lakukan ketika kita itu sedang diuji oleh Tuhan, ketika kita itu sedang mengalami kesulitan yang daripada Tuhan ya? Bu Vita juga sama, Bu Vita juga sering kecewa sama Tuhan. Bu Vita juga sering ngomel-ngomel sama Tuhan ya. Bu Vita sering tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ya, ketika kita diberikan kesulitan oleh Tuhan ya, kita jangan sampai mengecewakan Tuhan, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan ya. Karena apa? Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita diuji ya, kita harus tetap setia kepada Allah. Supaya apa? Supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus ya. Coba Bu Vita ajak nih anak-anak untuk berpikir ya. Coba dipikirkan ya, kapan ya terakhir aku itu ngomel-ngomel sama Tuhan? Kapan ya terakhir itu aku kecewa sama Tuhan karena aku mengalami kesulitan tapi kok Tuhan itu nggak bantu aku, begitu ya. Mungkin anak-anak pernah mengalami seperti itu. Coba anak-anak pikirkan kapan terakhir. Apakah barusan, atau tadi pagi setelah bangun, atau kemarinnya lagi? Coba anak-anak pikirkannya dan boleh diucapkan di dalam hatinya atau kepada orang tuanya, begitu ya. Nah, dari bacaan kita hari ini ya, dari firman Tuhan kita hari ini, kita mau belajar dari Bapak Abraham ya, di mana Bapak Abraham itu ya, meskipun diberikan ujian sama Tuhan, meskipun diberikan kesulitan sama Tuhan, tapi apa yang dilakukan sama Abraham? Yang dilakukan itu adalah setia, tetap taat kepada Tuhan Yesus. Tapi itu semerta-merta bukan karena Abraham sendiri, tapi karena memang Tuhan Yesus menolong ya. Jadi sama seperti anak-anak juga pasti ditolong oleh Tuhan Yesus supaya anak-anak itu tahan di dalam ujian yang diberikan Tuhan, tahan di dalam menghadapi kesulitan yang Tuhan berikan untuk anak-anak ya, begitu ya. Jadi ketika kita punya kesulitan, jangan sampai membuat iman kita itu semakin goyah, yang pada akhirnya iman kita nanti hilang, kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi yang perlu kita lakukan itu adalah kita semakin bertumbuh di dalam iman ya kepada Tuhan Yesus ya. Iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus, kepercayaan kita semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anak, ketika anak-anak mengalami kesulitan, jangan sampai anak-anak itu menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena pasti Tuhan akan tolong kita semua, begitu ya. Jadi sama seperti Abraham ya, yang percaya kepada Tuhan, maka anak-anak juga percaya kepada janjinya Tuhan, rencananya Tuhan di dalam kehidupan kalian ya. Mungkin kita saat ini dikasih kesulitan sama Tuhan, tapi nanti kita nggak tahu, mungkin akan ada kebahagiaan ya, akan ada hal-hal yang membuat kita akan takjub, begitu ya anak-anak ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya, walaupun kita di dalam masa kesulitan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Oke ya. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita ya. Untuk menutupnya kita akan berdoa lagi ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena hari ini kami sudah dibuka Tuhan dengan devosi, kami sudah dibuka Tuhan dengan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami supaya kami boleh tetap
berpegang teguh, kami boleh tetap beriman kepada Tuhan meskipun banyak kesulitan ya, meskipun banyak ujian yang kami boleh terima. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu yang boleh menguatkan kami, bahwa Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami akan mengerjakan tugas-tugas kami. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami dari awal sampai akhirnya kami boleh menyelesaikan setiap tugas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Selanjutnya anak-anak akan melakukan pembelajarannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, jangan kemana-mana dulu ya. Kalau mau pergi ke warung jangan lupa untuk tetap pakai masker. Oke, God bless you, bye bye.